kalau ada yang hobi cover-cover atau hobi bikin lagu sendiri, ya udah dia main-main sendiri aja gitu, nggak dipublish. Alasannya itu biasa hashtagnya study session gitu. Ini intinya dia ya kalau disimpan aja ya cuma dokumentasi dia sendiri lah, atau untuk dia latihan sendiri gitu. Jadi konten itu konsumsi publik. Terus konten ini tuh mungkin identiknya kenapa kita perlu samain, karena identiknya kan konten creator tuh ya YouTuber gitu kan, atau bikin Instagram, bikin TikTok gitu. Itu di era digital. Padahal di zaman non digital dulu tuh mungkin kita udah bikin produk yang udah jadi konten juga. Contohnya itu mading. Dulu pas sekolah, mungkin beberapa dari kalian atau hampir malah kalian semua mungkin pernah lah bikin konten di dalam mading. Walaupun madingnya bukan punya kalian pernah masukin ke situ. Jadi mading itu kayak sosial media lah, hilangnya kan, bilangnya. Terus lagi mungkin walaupun bukan mading, kalau kayak saya dulu juga sama teman saya, dia bikin majalah. Jadi dia bikin majalah dirinya sendiri gitu, kayak bukan diri sendiri. Dia mau bercerita tentang musik favorit dia mau cerita film favorit dia cetak majalah sendiri dan disebarkan. Kalau dipublish kan berarti itu menjadi konten gitu. Itu. Terus nih, jadi konten itu alurnya gini, dari ide di kepala, terus kita terjemahkan jadi produk. Dia cuma produk, pas kita publish jadi konsumsi publik, nah itu baru jadi konten gitu. Terus content creator orang yang membuat kontennya gitu. Jadi udah ini ya, kira-kira udah sama belum? Coba, udah sama belum persepsi kita? Mungkin bisa bantu jawab ya, kalau udah sama bisa bilang sama di kolom chat. Tapi kalau misalnya belum, bisa bilang belum mungkin gitu. Oke, udah sama ya. Kalau gitu kita lanjut. Kalau di Codex sendiri, kami ada namanya Codex Content Crew yang ngurusin sosial media Codex Content Crew, atau kami biasa nyebutnya Koko Crew. Ada saya Pasa, content creator bagian art directing, terus ada Yola, content creator juga bagian graphic design, terus ada Muli itu copywriter, terus ada Eli, dia social media specialist. Jadi Pasa dan Yola, Muli dan Eli, rhyming gitu, keren kan? Terus kita kali ini bahasnya content creator, jadi mereka berdua kita eliminasi dulu, kami berdua dulu lah yang cerita. Introduction dulu. Jadi saya Pasah, mau dikit cerita tentang education dan experience saya. 2013 masuk di DKV Telkom University, penjurusannya advertising. Terus di 2015 dijadikan Menteri Kominfo IMAGI. IMAGI itu himpunan mahasiswanya DKV Telkom University, DKV Fakultas Industri Kreatif atau FSRD-nya lah di Telkom University. Terus di 2016 itu saya internship sebagai copywriter. 2017 lulus, dipanggil lagi di Densu Digital itu sebagai graphic designer, tapi copywriter lagi. Terus lagi 1 tahun di agensi periklanan. 2018 masuk Codex sebagai graphic designer sampai sekarang. 2020 jadi content creator, udah mulai ngedirect karena udah mulai masuk di Yola gitu. Di 2015 sebelum jadi Menteri Kominfo ini ada long journey ini perjalanan saya di dunia konten dulu sebelum di visual. Jadi sejak 2015 ini saya mulai fokusin ke visual. Sebelumnya itu fokusnya ke musik sama nulis gitu. Kalau musik nulis ini semuanya terekam di blog saya di lubangcitikus.blogspot.co.id, di situ yang kanan bawah. Terus sekarang masih aktif di visual tuh di akun Instagramnya Codex @codextelkom, sama di akun saya pribadi @pasa3 kali atau pasa.pasa-pasa. Pasa. Nah, terus selanjutnya ada rekan konten creator saya si Yolanda Audita. Yol, bisa cerita sendiri? Oke.
Oke, perkenalkan, nama aku Yolanda Audita M. Terus ini aku bakal ceritain education and experiences aku. Sama ya kayak Pasa, aku tuh dulu tahun 2013 kuliah di DKV Telkom University itu, tapi ambilnya konsentrasi game. Jadi nggak ketemu-ketemu banget sih sama Pasa. Terus selama kuliah juga aku cukup aktif sama kayak Pasa juga. Tahun 2015 itu aku pernah jadi penyiar radio di web radio Imagi. Imagi itu himpunan mahasiswanya FIK. Terus habis gitu tahun 2015 juga aku sempat jadi external relation head UKM Rumah Gadang. Itu UKM Rumah Gadang itu adalah UKM yang ada di Telkom. 2016 juga aku sempat jadi menteri Kementerian Luar Negeri di BEM FIK, itu BEM Fakultas. Terus juga abis lulus kuliah, aku tahun 2018 kerja di Bank CIMB Niaga sebagai graphic designer di Markom. Terus pindah dari sana aku ke Vivere Group, itu interior company, itu aku menjadi marketing graphic designer. Jadi itu double job sebagai marketing and as graphic designer. Terus awal tahun ini aku pindah ke Codex, dan di awal tahun ini aku pertama kali menjadi content creator. Terus selain dari pengalaman yang ada di dalam slide, aku juga sebenarnya aktif main game online dan aktif dengan komunitasnya. Sebelumnya juga aku pernah pegang fanpage-nya komunitas game aku, tapi itu khusus cewek-cewek dan itu gamenya game yang kayak dance-dance gitu. Terus juga aku punya sosial media itu di Instagram dari Twitter. Kalau kalian mau nanya-nanya ke aku tentang konten kreator boleh, itu langsung ke sosial media pribadi juga boleh. Dan selain tentang konten kreator, kalian juga bisa nanya tentang game, atau mau nanya tentang skincare atau make up juga, aku sebenarnya senang yang gitu-gitu sih. Jadi bisa langsung aja ke aku. Oke, pas. Oke. Terima kasih, aku sudah kenalin diri. Sekarang kita masuk ke topik utama kita, developing ideas. Developing ideas. Kita bahas tentang ide ini sendiri. Ide menjadi produk. Gimana sih cara menerjemahkan ide menjadi produk? Ada dua caranya. Cara pertama itu mencari ide. Mencari ide ini juga ada dua. Yang pertama, cari referensi. Cari referensi itu banyak channelnya. Misalnya kalau visual, kalau saya biasanya juga visual kan, itu di Behance atau Pinterest. Di Instagram juga udah banyak lah sekarang, kayak Instagram sekarang semuanya apa aja ada gitu kan. Terus kalau misalnya kamu itu kontennya audiovisual tuh kayak tadi lagi, entah bikin podcast, entah bikin musik, cover lagu sendiri, entah rapper, itu bisa lihat di playlist on Spotify atau What's News on Spotify atau rekomendasi teman dari YouTube juga bisa. Kalau tulisan tuh referensinya tuh bisa dari tulisan di Medium, biasanya bentuknya artikel, atau dari Twitter, itu bisa bentuknya thread. Lebih santai kalau di Twitter biasanya. Kalau Medium biasanya kan lebih berat. Atau dari Wattpad juga bisa kalau fiksi. Nah, bingungnya nih, seringnya, bukan kadang ya, seringnya, kita udah pelajari referensi bejibun nih, tapi got nothing gitu. Jadi gimana dong? Caranya, lupakan. Jadi di saat kita mencari ide, kita mau menjadikan ide itu produk, kita cari referensi, atau tetap mandet gitu. Udah, mending lupain aja dulu, jalan-jalan, lari, refreshing. Karena seringnya tuh ide muncul tuh pas kita nggak mikirin, pas kita di toilet, pas kita di angkot, pas kita di bus, pas kita di jalan, pas kita melamun. Nah, kalau gitu sebenarnya nggak penting dong tadi kita nyari referensi gitu kan. Atau ujung-ujungnya dapat idenya pas melamun, bukan pas dapat referensi. Penting untuk mengisi apa? Mengisi kepala dengan beragam informasi. Nah, ini di gambar di kanan ada tulisan data. Data ini yang kita bisa bilang referensi. Jadi kita tuh sebenarnya kumpulin aja referensi. Referensi itu apa aja lah. Misalnya ini di depan saya ada HP, ada di sana ada semut berjalan misalnya. Di bawah tanah mungkin ada tikus-tikus sedang menggali tanah atau kecoa-kecoa. Itu kalau kita berhasil lihat itu jadi referensi kita. Oh, ternyata di sini ada hewan ini, di sini ada
orang yang bekerja ini gitu. Mungkin kayak nggak penting sih, karena kayak ini, kayak tulisannya di data, dia cuma bulat-bulat, putih, polos malah, nggak ada warnanya. Tapi kalau kita kelompokkan menjadi informasi, ternyata dia bisa jadi data-data, kumpulan data yang berkelompok kayak, oh ternyata ini kumpulan hewan, oh ini ternyata kumpulan ini, dan ternyata itu bisa kita sambung-sambungkan gitu, dimana itu jadi insight gitu tadi. Gimana kita pas kita banyak referensi kita kumpulkan menjadi satu, ternyata kita bisa mendapat benang merahnya gitu. Nah benang merah itu yang nanti bisa jadi insight kita tuh. Kalau bisa jadi wisdom itu keren lagi, lebih bersinar kalau di gambar ini. Kalau konspirasi teori itu hewan yang membingungkan, apakah itu unicorn atau Pegasus. Nah terus cara kedua, setelah kita mencari referensi, kita mulai memantau. Memantau tuh melihat sekitar, mendengar sekitar. Jadi kalau misalnya kamu bidangnya itu di musik, mungkin kamu denger pas lagi di jalan, di pinggir jalan, pakai masker ya kalau pinggir jalan. Kalau lagi di pinggir jalan, duduk gitu bengong, liatin masyarakat, terus ada suara tintin, gitu kayak, menarik juga nih untuk jadi instrumen gitu. Kalau kalian di musik dan hobi untuk musik arranging gitu misalnya. Kalau misalnya kalian membuat iklan misalnya, membuat iklan nyeleneh, misalnya ada semut di situ jalan, kalian lihat aja, semut. Kenapa bisa ada semut di situ? Terus kenapa dia jalannya bergerombolan? Terus dia sebenarnya mau kemana dan dari mana? Terus dia itu juga hidupnya gimana? Oh, ada internet, ada Google. Aku pun mencari apa itu Google. Semut tinggal di mana? Oh, ternyata semut itu berkoloni gini. Mungkin kayak ide yang gak penting, terus juga kayak ngapain sih mikirin gitu gak jelas, yang kayak overthinking gitu kan. Tapi padahal kita nggak tahu, mungkin setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, entah malah besok ternyata kita butuh informasi itu untuk kerjaan kita malah gitu. Yang malah mungkin itu jadi karya besar kita gitu. Jadi intinya karena semua yang terjadi hari ini adalah referensi. Jadi mulailah memantau. Memantau ini bisa dibilang observasi lah. Gitu. Jadi mulai memantau. Terus setelah mencari ide, kita kembangkan. Kenapa harus dikembangkan? Karena the first draft will always be shared. Itu kata Ernest Hemingway, tapi saya taunya via Raditya Dika. Gitu. Jadi ide yang kita dapat tuh, kalau lautan cuma permukaan lah itu yang kita lihat. Kita bisa nyelam lebih dalam padahal gitu. Terus tingkat kedalaman itu ya tergantung target audiensnya lah. Tapi kalau bahasin target audiens ini, itu udah bahasan marketing, nggak kita bahas sekarang di sini. Mungkin nanti di mindset selanjutnya bersama Eli, sang sosial media spesialis Koko Crew. Mantap. Mau cerita tentang mengembangkan ide, ini jangka panjang dulu ya. Dalam, kalau pengalaman saya pribadi di konten saya ilustrasi. Di 2014, saya bikin ilustrasinya itu, kok saya kadang aku aja lah ya. Aku tuh bikinnya tuh pakai outline, konsepnya tuh menggabungkan komik Amerika dan komik Jepang, jadi style Amerika tapi cibi-cibi Jepang gitu. Terus di 2015, gara-gara Tandy McKenzie, itu ilustratornya Pasar Seni ITB 2014, kalau tahu. Jadi saya punya stiker, misalnya stikernya ada di organisasinya. Saya lihat gitu kan kayak, ternyata gambar si Tandy ini bukan 3D, tapi cuma 2D. Cuma dia pakai teknik highlight dan shading yang bagus dan gak ada outline-nya. Nah, saya coba aplikasikan lah. Sebenarnya gambar yang di 2015 ini pointernya kelihatan dong. Sama kayak 14 ini tekniknya. Cuma outline tebel ini dihilangkan. Terus shading sama-sama ada nih shading. Nah, terus ditambahi highlight. Jadi seolah terlihat 3D. Ini salah satu momen life changing saya lah, anjay. Kok saya lagi, aku. Terus berkembang dari yang sepatunya cuma bulat gini aja. Karena nyoba-nyoba, di 2016 makin ngembangin detail
Jadi sepatu yang kayak gini aja, kalau di zoom sebenarnya sangat kompleks, benar-benar detail sampai kelihatan bayangan di sininya gitu. Jadi mengembangkan dari gambar yang kurang rapi, dirapikan dengan teknik yang menurut saya baru, terus didetailin di 2018 lebih detail lagi. Ini sampai mesh-nya kelihatan. Mesh itu kayak yang bikin sejuk, yang pori-porinya gitulah. Ini di tasnya juga kelihatan apa? Ada pattern-patternnya ini juga di tracing, nggak tracing sih. Jadi tas saya kebetulan punya ini, difoto, di tracing, terus ditempel di sini gitu. Jadi yang awalnya lurus di miring-miring gitu loh. Kayak kalau teman-teman saya bilangnya, cek. Halo. Ya, ada suaranya. Kedengeran kok. Oh, sebentar ya. Ini Ya, kedengeran. laptopnya tiba-tiba nge-hang. Sorry, gengs. Tapi di kamera jalan nggak ya? Enggak. Gambarnya Masih freeze. mengembangkan ide. Please, tapi suara terdengar. Suaranya terdengar. Terdengar. Apakah ini konspirasi teori? Mungkin kan. Sepertinya ini konspirasi teori. Sepertinya ini konspirasi teori. Kasus tadi. Bentar ya. Iya, makanya jangan bahas-bahas itu, Takut kualat ya ternyata Mas Adit. Sepertinya saya harus minum Oranaminsi dulu. Waduh, betul. Oh iya guys, sambil nunggu Pasa ya, ini kalau ada pertanyaan bisa langsung klik aja link di kolom chat udah kita share di slide.do. Nanti bisa langsung tanya di sana aja, nanti untuk kita jawab di sesi Q&A, ya Rin ya? Yes, betul Mas Adit. Nah, nanti yang pertanyaannya terpilih akan kita pilih 4 pertanyaan terbaik. Nanti kan kita kasih langsung hadiah. Saldo link aja masing-masing 50.000 kan lumayan banget ya, Rin? Lumayan Buat banget. beli pulsa, buat GoFood, buat makan, itu kan lumayan banget. Apalagi sekarang ya nggak bisa kemana-mana gitu ya, kita di kosan aja, di rumah aja. Apalagi buat anak kosan tuh penting banget saldo-saldo kayak gitu. Kita masih nunggu nih. Atau kita ngobrol kali ya Mas Adit sama Kayola. Boleh, Rin. Kayola, aku mau nanya deh Kayola. Jadi kalau mengembangkan konten itu berarti kan Kayola nih kerjanya konten kreator, tapi juga di luar itu juga aktif bikin konten gitu kan ya. Berarti kalau menurut Kayola sendiri bikin konten itu udah kayak kebutuhan gitu atau sebenarnya dilakuinnya itu ya sesuka hati aja kalau pas nemu ide aja gitu? Sebenarnya aku bisa bilang bikin konten itu kayak hobi ya, karena aku sendiri seneng ngerjainnya. Bahkan kerjaan dari kantor pun mau jam berapapun aku kayak pasti masih sanggupin kerjain gitu, karena emang udah hobi. Dan kalau buat yang di luar kantor, sebenarnya aku kalau bikin konten yang kayak sering banget itu belum sih, cuma aku suka nge-tweet gitu kan masih termasuk konten ya. Terus aku suka ngegambar kayak gitu, kayak aku main game terus aku bikin gambar buat orang-orang kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Kayola selama ini nih Kak, nanti mungkin ini ada spoiler dikit. Apa sih Kak keuntungannya orang yang dengan konsisten gitu ya bikin konten? Kalau Kayola boleh kasih bocoran gitu. Kalau orang yang konsisten bikin konten ya, ini tuh lebih ke kayak arah profesional apa di luar profesional sih? Kalau profesional sih, kalau kamu memang bisa bikin konten, kamu kayak bisa kerja di mana aja, karena semua perusahaan butuh lah orang yang bikin konten gitu. Tapi kalau di luar profesional ya, balik lagi kalau kamu nggak kerja sebagai profesional, kamu bisa cari duit dari keahlian kamu itu gitu. Jadi banyak banget ya Kayola yang manfaat dari suka create konten gitu. Oke. Nih Kak Pasa. Kayaknya udah ada lagi nih pasannya. Ya, sudah ada pasal lagi.
Sorry ya gengs, aku juga nggak tahu perdana selama 2 tahun. Hati-hati sa ngomongnya sa. Iya. Silahkan dilanjut lagi. Aku share screen ini. Sip. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Aku mau ngebahas ini lagi soal tadi suaranya terus kedengar kan, cuma di image yang rada error. Benar-benar. Iya, image-nya rusak. Nah, Monggo Kak terus Pasar. lagi, jadi intinya di sini itu pengalaman saya mengembangkan ide semakin detail. Semakin detail. Jadi selain mengembangkan ide, itu mengembangkan diri juga lah. Di 2018 mulai balik ke zaman dulu sebelum saya ilustrasi itu digital imaging. Jadi mulai gabungin ilustrasi sama digital imaging, mulai ngatur gimana cahaya dengan gradient, terus gimana ngeblendin dengan lantai kalau ada pantulan gini, gimana kalau ada backlight, gimana kalau warna itu benar-benar blend, nggak kayak gini kan warna ilustrasi dengan ini sengaja dibedain, kalau ini benar-benar disamain gitu. Intinya dari sini mendetail. Kenapa tahu-tahu dari 2019-2020 tahu-tahu jadi nggak ada detail sama sekali. Kenapa jadi seluas ini gitu. Nah, ada masanya saya stucknya itu karena kedengeran omongan orang lah ya. Terakhir jadi kepikirannya memang omongan orang ini tapi bagus juga sih. Pikir omongan orang tuh ngapain sih bikin detail-detail, nggak ada yang lihat juga. Toh yang ngeliat tuh juga kalau misalnya mau cetak 2 meter gitu. Terus kepikiran lah, terus bikinnya juga capek bikinnya nggak seneng lah gitu. Sampai akhirnya kenal sama salah satu seniman gitu dari New York, ada namanya Kate Haring. Gaya ilustrasinya itu kayak gini yang di 2019-2020. Nyoba niru gambarnya, terus agak dimodifikasi. Di situ dapat kesenangan lagi menggambar yang udah hilang bertahun-tahun gara-gara ngejar detail. Jadi selama ini ngejar detail tuh bisa dibilang kayak tersiksa, tapi pengen bagus, pengen maksimal, tapi tersiksa. Di 2019-2020 pas kenal Kate Haring itu akhirnya merasakan gambar tuh apa menyenangkannya lagi gitu, kayak zaman anak-anak. Kayak dulu mikirnya kenapa aku menggambar, karena aku mau senang-senang. Jadi di 2019-2020 ini jadi senang lagi lah. Intinya ngapain mengembangkan ide, mengembangkan diri itu jangan tersiksa, jangan semakin detail, tapi tersiksa itu jangan. Karena kalau tersiksa tuh bukannya berkembang, jadi sakit gitu. Jadi ingat senang biar lebih berkembang. Nah, kita balik lagi, tadi kan jangka panjang tuh kan, kayak kalau saya itu kan dari dalam 5 tahun gitulah. Ini ada nyoret. Kita clear dulu. Terus lagi. Ini mengembangkan ide jangka pendek. Jangka pendek ini yang biasa kita kerjain di kantor, di kampus, di sekolah. Dimana mengembangkan ide untuk misalnya konten yang harus kita posting di bulan depan, atau di minggu depan, atau malah di besok gitu. Gimana cara mengembangkannya? Itu kita bisa bongkar pasang berbagai referensi yang ada tadi. Kita ambil sini, ambil ini, kita bongkar pasang. Terus kita bisa juga pakai brainstorm, pakai mind mapping, A/B testing, dan lain-lainnya lah, beragam lah gitu. Nah, tapi cara-cara ini kayak brainstorming, mind mapping tadi itu gampang lah ya, itu dapat di internet juga ada banyak, dari sekolah juga dapat, dari kuliah di kantor juga dapat. Jadi kita nggak apalah nge-share itulah. Kita nge-share-nya ini gimana mengatasi kendalanya. Jadi ada namanya kendala mengembangkan ide. Khusus ini untuk mengembangkan ide jangka pendek. Nah, mengembangkan ide ini, kendalanya ini si Yolanda nih yang tahu jawabannya. Coba kita cek dulu. Yolanda, apakah ada di sana? Ada. Oke. Kita lempar ke Yolanda. Jadi aku mau jelasin tentang kendala mengembangkan ide yang paling sering keluar, yang paling sering terjadi buat kita orang-orang yang mau bikin konten. Jadi kendalanya itu adalah creative block. Jadi just like art block and writer block,
creative block does exist. Dan ini benar-benar ada gitu. Karena kenapa aku bilang dia ini does exist? Karena beberapa orang juga ada yang nggak percaya kalau orang itu bisa kena creative block. Kayak misalkan dia udah sekian tahun ada di bidang itu, dia udah sekian tahun jadi creative person, itu tetap bakal pasti kena creative block. Gak mungkin enggak. Oke, jadi sekarang di sini aku mau jelasin tentang creative block and how to overcome it. Oke, jadi gimana sih caranya kita buat overcome si creative block ini? Kalau lagi kena creative block ini, kita mesti gimana? Yang pertama itu, kamu harus admit that you are having a block. Jadi kalau kamu memang lagi stuck, kamu lagi nggak tahu mau bikin apa, akuin aja gitu, jangan denial, jangan yang kayak, nggak mungkin gue nggak ada ide. Terus kamu maksain kerja, itu nggak bisa, karena kreativitas itu nggak bisa dipaksakan. Kalau kamu nggak ada ide, stop, berhenti, istirahat. Terus yang kedua yang harus kamu lakuin, kamu harus calm down. Walaupun deadline itu udah dikit lagi nih, udah bentar lagi deadline gitu, tapi kamu tetap harus calm down, karena kalau kamu panik, apapun yang kamu kerjain itu pasti nggak akan beres. Dan yang ketiga yang mesti kamu lakuin adalah perbaiki mood kamu. Kayak kata Pasa tadi, ingat bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena tanpa suasana hati yang mendukung, tanpa kita ngerasa bahagia, ataupun kalau kita kena kayak kita ngerasa tertekan nih karena deadline-nya udah deket, itu pasti ide-ide kreatif itu nggak akan muncul. Jadi kamu jangan lupa bahagia. Oke? Terus kalau kamu udah ngelakuin 3 hal ini, berarti kamu mentally ready. Now you are ready, but how to find the next ideas? Nah, ini hanya aku bisa mencari ide-ide baru dengan mencari referensi baru dengan melakukan hal-hal yang ada di slide ini. Oke, kamu bisa lihat di sini. Aku punya beberapa tips. Yang pertama itu, kamu bisa take a walk around. Jadi, kalau kamu memang benar-benar lagi stuck, kamu bisa kayak keliling-keliling, pergi jalan-jalan. Nggak harus keluar kota, nggak harus keluar negeri. Keliling komplek pun juga bisa. Kayak kata Pasa tadi juga, kalau kamu lihat semut, terus kamu explore semut itu apa, semut itu bisa jadi referensi kamu. Terus juga kamu bisa reading some new books. Walaupun kamu nggak suka baca buku beneran nih, baca e-book itu juga bisa. Baca komik itu juga masih masuk, cari referensi baru. Karena dengan kamu lihat cerita orang, perspektif orang, itu bisa mendatangkan referensi baru. Terus kalau aku juga seneng denger musik. Jadi kalau denger musik itu aku bisa dengerin kata-kata yang indah dari orang-orang yang pernah bikin bikin musiknya. Terus dari kata-kata indah itu aku bisa bikin konten. Terus juga ini yang pasti paling sering kalian lakuin itu adalah scrolling through social media. Scrolling through social media ini benar-benar bakal datengin referensi-referensi baru, karena dari sosial media kita bisa ngelihat dunia luar. Terus aku juga senang watching some good movies. Walaupun bioskop nggak buka, kita tetap bisa nonton lewat Netflix, bisa nonton TV, bisa nonton iFlix. Dan bahkan kita bisa watch anything on YouTube. Terus kalau aku juga karena seneng nge-game, aku juga bisa main game. Dari game juga bisa dapat banyak referensi baru buat aku bikin konten. Terus yang terakhir itu kita bisa hang out with your friends. Walaupun sekarang lagi pandemi, pasti kita susah dong hang out. Ya, kita bisa hangout di Zoom, bisa hangout secara offline lah, gitu. Secara online maksudnya. Nah, mungkin dari Pasa ada tambahan? Kalau tambahan dari aku sih, kayaknya kalian perlu screenshot atau catat salah satu yang dari sini, yang cocok untuk kalian. Oke, benar-benar. Karena ini sangat menarik. Kita lanjut. Oke, kalau kalian udah ngelakuin hal-hal yang tadi, terus kalian ngerasa kalian ada spark some new ideas, kalian muncul ide-ide baru yang bagus gitu, remember to write it down. Karena kalau ide-idenya dibiarin muncul gitu aja, itu pasti kalian nggak akan ingat, bentar lagi juga lupa gitu. Nah, makanya, walaupun ada ide sekecil apapun, jangan lupa ditulis. And start small. Ini juga salah satu tips dari aku. Jadi kalian harus coba tuliskan dan juga start small.
sering kali tuh kita tuh ngerasa stuck ketika kita itu pengen ngerjain sesuatu dan berharap sesuatu itu bakal jadi masterpiece. Tapi nggak kayak gitu caranya. Kadang kita lupa. Kita tuh bisa aja mulai sama hal-hal yang gampang, sama hal-hal yang ada di sekitar kita, sama hal-hal kecil apapun yang ada yang kita sukain. Jadi nggak perlu kalau kamu mau mulai sebuah karya, jangan expect itu bakal jadi masterpiece. Apalagi kamu belum pernah mulai bikin karya sebelumnya. Karena ya nggak akan pernah kayak gitu hasilnya, dan itu bikin kamu stuck. Kalau kayak aku sendiri, belum. Nah, kalau kayak aku sendiri, aku tuh mulai dengan hal yang paling kecil, paling mudah. Aku suka main game, aku suka main Animal Crossing. Nah, di Twitter game aku bikin semacam giveaway. Jadi buat orang-orang yang pengen aku gambarin, aku bakal gambarin mereka. Di gambar pertama itu adalah giveaway pertama aku. Itu gambarnya masih kayak gitu. Terus 2 minggu kemudian aku bikin giveaway lagi. Terus gambarnya aku rasa udah ada sedikit improvement ya. Nah, setelah aku bikin giveaway kayak gitu, itu kan aku bikin gambarnya plug aja dari kayak gambar Animal Crossing, aku bikin gambar lagi terus aku ganti coloringnya. Nah, dari 2 macam contoh ini aku akhirnya bisa ngegambar si Pasa. Di gambar ketiga itu adalah aku gambar Pasa dan original karakternya si O'Neil. Nah, dari situ aku bisa bikin gambar Pasa yang aslinya bentuknya kayak orang, aku jadiin kayak gambar di Animal Crossing. Jadi, makanya start small aja dulu. Dan ini sesuai juga sama kata-kata mutiara dari Vincent van Gogh. Itu adalah seniman asal Belanda, kesukaan aku. Dia bilang di sana, "Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together." Jadi kayak hal-hal hebat itu gak akan terjadi ketika kita punya hasrat mendadak. Tapi kita harus melakukan hal-hal kecil yang dikumpulkan. Makanya dari itu kita harus start small dan write it down. Oke, jadi sedikit cerita dari aku. Aku paling sering kena creative block waktu bikin konten buat Twitter. Kenapa? Karena Twitter itu adalah platform paling tricky buat bikin konten. Kenapa tricky? Karena di Twitter itu, trending topiknya itu sangat dinamis. Topik-topik hangat yang diperbincangkan pun sangat beragam, dan itu berganti sepersekian detik, itu pasti ganti-ganti. Terus, kenapa lagi? Karena Twitter itu adalah a really wet place. Walaupun banyak yang setuju dengan pendapat kamu, pasti bakal ada aja orang-orang yang enggak setuju. Terus juga kenapa harus hati-hati juga bikin konten di Twitter, karena SJW di Twitter itu cukup sadis. Kalau kita itu bikin konten yang sedikit menyenggol paham-paham mereka, kita pasti bakal diserang habis-habisan. Terus juga yang terakhir, kita mesti ingat bahasa yang digunakan di Twitter. Bahasanya itu mesti benar-benar kayak bahasa sehari-hari. Kemarin aku sempat nemu kasus di mana seorang akademisi, yaitu dosen gitu, yang udah bagus banget lah, bikin Twitter pakai istilah yang sangat akademisi, dan akhirnya dia dihujat. Itu aneh sih menurut aku, tapi ya kayak gitu atmosfer di Twitter. Makanya itu kenapa aku sering stuck, karena takut hal-hal ini terjadi ke aku. Oke. Nah, jadi setelah hampir 1 tahun nih aku mencoba bikin konten di Twitter. Konten-konten apa sih yang disukai orang-orang di Twitter itu? Jadi aku udah ngerangkum konten yang paling disukai orang-orang itu. Yang pertama adalah konten yang edukatif, yang isinya tips dan trik. Yang kedua, orang-orang juga suka konten humor. Mungkin emang netizen ini hidupnya berat, jadi sampai nyari humor pun ke Twitter, dan itu likes-nya banyak banget. Yang ketiga itu adalah konten honest review-nya good ataupun bad, itu bakal tetap rame. Terutama kalau honest review-nya adalah honest review yang bad experience. Karena di sana pasti bakal banyak orang-orang yang hujat. Terus yang keempat adalah konten cerita. Terus yang kelima adalah konten spill kelakuan orang terkenal. Dan ini pasti bakal rame juga karena bakal banyak hujatan. Karena konten orang-orang ribut, orang berantem, itu juga pasti rame. Terus konten ngeluh yang relate dengan semua orang. Yang terakhir itu adalah konten rekomendasi. Jadi walaupun kamu belum nyobain produknya, tapi kamu cari rekomendasinya di internet, terus kamu kumpulin, nah konten kayak gitu juga pasti bakal rame sih. Oke. Terus kita udah tahu kan tadi apa aja konten yang disukain sama orang-orang. Gimana sih tipsnya buat bikin konten itu menarik dan disukain banyak orang? Yang pertama, kamu pantengin trending topik. Kamu bisa aja nyamber
trending yang hits gitu. Tapi kamu mesti cepet, karena si trending topik ini pasti bisa aja berubah dalam waktu singkat. Nah, kalau kamu pantengin trending topik ini, selain bikin image kamu jadi netizen yang up to date, konten jenis ini juga exposure-nya cukup banyak. Karena nanti konten kamu bakal muncul di trending topik. Terus yang kedua, kamu perhatiin konten jenis apa yang sering muncul di timeline kamu. Karena yang bakal ngeliat konten kamu duluan pasti followers kamu. Jadi konten apa yang disukain followers kamu mesti ngikutin itu. Kalau di aku sendiri itu adalah konten review hotel. Itu yang paling sering muncul. Jadi aku coba itu pertama kali. Terus konten berikutnya lagi adalah share any tips and trick yang kamu punya. Tapi kamu mesti benar-benar paham sebelum share tips and trick ini. Karena kalau kamu kalau kamu belum terlalu paham, kamu nanti pasti bakal diserang. Terus yang terakhir adalah kamu bisa coba apapun topik yang lagi hangat di Twitter. Dengan gitu pasti kamu bakal muncul deh di Twitter, bakal banyak yang like lah minimal. Tapi siap-siap, pasti bakal ada orang yang kontra sama opini kamu. Nah, aku mau cerita sedikit tentang konten-konten ini. Ini adalah konten-konten yang kebetulan lumayan viral di aku. Ya pasti kalian juga pernah lah viral di Twitter, sengaja nggak sengaja. Cuma ini benar-benar konten yang aku jadiin sebuah pelajaran buat bikin konten di Twitter. Yang pertama itu adalah konten review hotel buat staycation. Nah ini adalah konten aku yang pertama kali tembus puluhan ribu likes. Dan setelah ini cukup ke boost up gitu, aku coba hubungin manajemen hotelnya. Aku bilang, aku udah nge-review hotel kamu nih gitu. Nah akhirnya manajemen kasih aku itu, dan mungkin kedepannya aku bakal coba bikin konten semacam ini lagi. Yang kedua itu adalah konten di Twitter game aku. Sebenarnya ini aku nggak sengaja, aku cuma kayak ngeluh aja gitu, apa sih yang aku rasain sebagai pemain game. Dan ya ternyata banyak yang ngerasa relate, walaupun aku pakai bahasa Inggris yang ala kadarnya lah gitu kan, kita kan orang Indonesia, bahasa Inggris bukan bahasa utama kita. Tapi ternyata bule-bule itu ngerti-ngerti juga sama kita, jadi coba aja gitu. Terus yang ketiga itu adalah awal-awal pandemi, waktu langit Jakarta lagi bersih, ini juga nggak sengaja aku coba foto langit, terus ternyata banyak orang yang suka, ya udah sampai masuk ke portal berita. Jadi intinya kalian kalau mau bikin konten di Twitter, coba aja dulu, mau viral ataupun gak viral, itu kita nggak tahu. Tapi yang penting kalian cobain cara-cara aku di atas, dan kalau saya viral, kalian udah berhasil buat menerapkannya. Oke. Terus kalian udah dapat beberapa insight dari Pasa dan juga aku, gimana cara mengembangkan ide menjadi sebuah konten. Sekarang adalah giliran kalian buat bikin konten kalian sendiri. Itu teman-teman. Makasih Yolanda Auritabs. Sekarang kita ke kesimpulan anjay. Transisinya kayak anak sekolahan. Cek lagi. Ya, kita kasih tahu kesimpulan. Kesimpulannya adalah apapun yang terjadi hari ini adalah referensi. Karena kalau banyak referensi, jadi peka itu ini. Jadi kalau misalnya dapat proyek A, disuruh bikin menggabungkan B dan C, karena udah banyak referensi, udah peka tuh kayak, oh kalau untuk proyek A ini sih solusinya kita bisa menggabungkan B dan C. Atau misalnya tahu-tahu kita diharuskan menggabungkan Z dan X. Ya nggak apa-apa, karena kita udah ada referensinya. Jadi, ingat teman-teman, apapun yang terjadi hari ini adalah referensi. Banyak referensi, pakai itu ini. Terus, ada juga pesan dari dosen saya, namanya Pak Sonson dan Pak Ilham. Jadi dia tuh pas saya selesai tugas akhir, dia bilangin gini, Pasa, kalau memang mau idealis, mending jadi perfeksionis. Nah, ada bingung tuh kayak, gimana sih maksudnya? Terus dijelasinnya lagi sama beliau. Katanya, kalau idealis tuh misalnya aku mau buat gambar detail di ukuran 2 meter. Ukuran 2 meter. Jadi, kalau orang ngelihat tingginya 2 meter. Jadi orang bisa ngelihat detail sepatu yang aku buat tadi gitu misalnya. Nah, kalau aku idealis, aku cuma mau buat mahakarya itu.
kapan selesainya nggak tahu, pokoknya bikin aja gitu. Mungkin malah sebulan 2 bulan, tahu-tahu setahun 2 tahun nggak selesai, malah nggak jadi selesai gitu. Di saat kita perfeksionis, kita mau buat mahakarya, kita tentuin 2 bulan selesai, itu perfeksionis. Jadi perfeksionis itu kayak idealis, tapi manajemennya lebih baik, manajemen waktunya, manajemen itunya lebih baik lah gitu. Tapi di saat kita tadi mau punya karya lebih baik, punya karya lebih keren, ternyata keren aja nggak cukup, karena yang paling penting kita harus bahagia, kayak kata Yura Yunita. Gitu teman-teman. Benar banget. That's it. Content Creator 101, Developing Ideas bersama saya, Pasram Daniel dan Yolanda Audita. Content Creator 26 Agustus 2020 di Korex Mindsight. Terima kasih. Pakai anjay anjay. Luar biasa banget ya Mas Adit ya. Luar biasa. Thank you loh Kak Pasa dan Kak Yola Terima sharing-sharingnya. kasih Kak Pasa, Kak Yola. Sangat insightful banget nih malam hari ini, kita jadi belajar banyak soal gimana sih mengembangkan ide, menemukan ide gitu ya, biar jadi awalan ketika bikin konten. Nah, udah rame juga nih Mas Adit ya di slide-nya untuk teman-teman yang kepo dan nanya-nanya nih buat Kak Pasa dan Kak Yola. Kita mulai aja nih dari Kak Riki. Kak, dulu saya biasanya dapat ide pas sedih, nangis, dan lagi dalam masalah. Tapi susah juga kalau harus nunggu sedih baru bikin konten. Gimana sih caranya ketika bahagia tapi dapat ide? Tadi banyak dimention juga nih ya soal harus bahagia dulu biar baiknya bahagia biar ada ide. Gimana tuh Kak Pasa, Kak Yola? Mau di aku dulu atau Yola dulu nih? Pasa dulu deh. Tadi kan Pasa kayaknya banyak bahas tentang bahagia tuh. Nah, boleh. Nanti kita dengar pendapatnya Yola juga. Tadi itu siapa? Mas Riki. Mas Riki ya. Mas Riki. Ini kayak ini ya, kayak radio itu. Jadi Mas Riki katanya tadi pas sedih baru banyak dapat ide gitu. Tapi kenyataannya Mas Riki itu bahagia, karena kalau Mas Riki masih sedih, Mas Riki pasti cuma dibantal begini atau begini. Nah, pas Mas Riki udah tenangan, udah agak bahagia tuh kan. Nah, di situ pasti baru mengkonversi kesedihan tadi menjadi ide. Jadi intinya Mas Riki sebenarnya udah bahagia, tapi ya bahan bakar utamanya memang si sedih itu gitu. Jadi kalau pas sedih kan Mas Riki nggak kuat mau ngapa-ngapain. Pas bahagia itu baru bisa gitu. Jadi itu sih, kayak sadar aja ternyata itu udah bahagia gitu. Gitu. Jadi ide itu ada di transisi antara dari sedih ke bahagia itu ya Kak? Ya gitu. Ya. Jadi kalau bisa dibilang lagi emang ide itu malah sebenarnya datangnya banyaknya itu dari keresahan kan, bisa dibilang. Di saat, karena pernah ada juga dosen saya bilang, di saat keresahan itu nggak ada lagi, di situ kreativitas mati gitu. Keren banget quotes-nya. Oke, dari Kak Yola ada tambahan nggak Kak? Oh, aku setuju banget sama Pasa. Itu udah paling keren banget. Oke, kalau gitu udah cukup ya. Mas Riki mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Riki pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Rin. Aku bacain ya, Rin. Ya. Bentar. Ini nih dari Anissa Nurfauza. Ada nggak Kak tips biar percaya diri sama konten sendiri yang dibuat? Nah ini mungkin ke Kak Yola ya yang lebih cocok nih. Silakan Kak Yola. Oke, ada nggak tips buat percaya diri sama konten yang dibuat? Jujur aku sendiri sampai sekarang masih insecure aja kok sama konten aku. Tapi kalau kamu nggak coba post, kamu tahu dari mana orang suka apa enggak? Karena kita baru tahu orang suka sama konten kita atau nggak suka sama konten kita. Itu memang harus kita publish dulu. Jadi kalau seandainya orang suka, kamu bisa bikin yang kayak gitu lagi. Tapi kalau ada teman kamu yang bilang, kurang bagus nih, kamu tanya aja kurang bagusnya kenapa, gimana gitu. Itu bisa jadi masukan buat kamu. Nggak apa-apa jelek. Yang penting kamu posting dulu aja. Kamu jadi dapat feedback kan dari hasil karya kamu. Gitu. Berarti hashtag post dulu aja ya Kak Yola ya. Jadi kayak brand ya. Mau tambahin dikit. Gimana Kak Pasa? Tambahinnya sambil pantau lagi
mungkin yang bilang jelek itu bukan target audience kamu, bukan segmen kamu. Jangan Tapi ya ditambah ini- baper juga kali ya, Sa. Mau Iya, bilang jelek tapi- ya udah aja, biarin. Tapi kalau misalnya memang jelek dan bisa berkembang, ya lebih baik berkembang lah gitu. Betul, betul. Setuju banget. Keren banget. Oke. Cukup Kayola dan Kak Pasa. Ya, mudah-mudahan menjawab Mbak Anissa. Ada lagi nggak, Rin, pertanyaan? Oke, semoga suaraku jelas ya. Jelas, Ini ada jelas. pertanyaan dari M. Faisal. Beberapa kali dalam membuat konten, kadang pingin idealis, tapi takut nggak berimpact. Tapi kalau realistis, kontennya itu nggak maksimal. Terus kira-kira solusinya gimana nih Kak Pasa ataupun Kayola? Dari Yola dulu mungkin bisa. Boleh deh. Jadi pengen idealis ya. Jujur kalau aku sendiri, aku cukup idealis orangnya dulu, tapi masih job as marketing kan, sebagai marketing dan graphic designer. Di situ akhirnya aku memutuskan aku nggak bisa idealis. Kalau aku mau produk yang aku jual ini laku, aku mesti ngikutin apa kemauan pasar. Tapi itu kan as profesional. Kalau mau as personal, karya personal gitu, mungkin bisa dijelasin sama Pasa. Nah, ya perlu di ini lagi sih, kayak ini untuk kerjaan kantor atau personal. Kalau personal sih ya idealis aja lah gitu. Tapi ya itu idealisnya juga apakah mau jadi misalnya kakaknya ini tadi seniman ya, content creator lah, nggak usah seniman, content creator yang mau dikenal sebagai benar-benar dari itu. Ya mungkin pasarnya belum suka lah gitu. Yang nggak apa-apa, paksain kerjain aja terus, kembangin, nggak usah berubah. Tapi ya otomatis jalannya pasti lebih panjang lah gitu. Jadi tinggal pilih mau jalan yang mana, mau apa sih tujuannya, itu sih tadi. Balik ke tujuan lagi tadi. Tergantung kita mau sampai kemana gitu kali ya, Sa. Ya benar. Oke, semoga menjawab ya Mas Faisal. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Lajovi Pratama. Pertanyaan ini untuk Kak Pasa dan Kak Yola. Bagaimana metode pengembangan konsep konten kreatif yang sesuai dengan branding diri kita untuk memiliki pengikut yang loyal? Ini mungkin Kak Pasa dulu deh, karena udah ada original karakter kan tadi yang dibuat. Gimana nih Kak Pasa? Kalau itu sih, itu tadi kan bisa pakai apapun metodenya tadi lah, yang entah brainstorming, mind mapping, itu malah nggak perlu benar-benar di list dipecah-pecahin gitu. Kadang kalau misalnya dipikirin aja kayak di kepala aja nggak apa-apa juga, tapi kalau misalnya bisa dituliskan, dibikin, misalnya kalau misalnya sekarang kan mind mapping juga udah bisa digital ya, bisa ditransfer dari kepala ke benda, itu lebih bagus karena kita bisa jadi baca. Nah, soal tadi yang gimana biar pada loyal, itu waktu sih, soal waktu. Sama aja lah, kasih kepercayaan tuh juga waktu lah. Kepercayaan kemananya nih Kak, kalau boleh tahu? Itu tadi. Spesifiknya. Karena kita mau dapet si loyal kan, kepercayaan ke target kita berarti. Oke, berarti penting ya, cukup penting, maksudnya kita menentukan target kita dulu gitu ya, sebelum membuat sebuah karakter orisinil gitu. Cukup pentingnya itu sebenarnya bukan menentukan tapi sadar. Kayak, oh ternyata target kita tuh di sini gitu. Kalau misalnya menentukan, misalnya tiba-tiba, oh tapi kan target aku bukan ini, mau ubah, ya boleh aja ubah, tapi berarti ubah karyanya lagi gitu. Nah itu pilihannya mau ubah karya, baik lagi tadi ke pertanyaan yang sebelumnya kan, jalannya mau kemana itu tadi. Oke. Oh tadi soal loyal tadi, kadang seringnya ternyata 1, 2, 3 penikmat konten kita yang loyal itu lebih membahagiakan gitu. Iya, ini kayaknya Kayola senyum-senyum, mau ditambahin nggak Kak? Oh, kalau aku sendiri sih kan belum punya original karakter kayak Pasa, cuma aku itu paling sering bikin konten review makeup sama skincare di sosmed aku. Nah itu
menurut aku cukup ada loyal audiensnya ya. Karena personal branding aku sendiri kan mungkin ya kayak beauty enthusiast, tapi nggak beauty. Kali banyak juga yang nanyain ke aku, muka aku jerawatan nih, aku mesti pakai apa gitu. Nah, menurut aku itu mereka itu udah termasuk loyal audiens aku. Nah, menurut aku kenapa aku bisa sampai ke tahap itu karena aku sering posting hal yang sama, hal yang mirip-mirip. Maksudnya aku sering review skincare sama review makeup itu aku lumayan sering, kayak sebulan sekali, sampai akhirnya orang percaya buat nanyain tentang itu ke aku. Jadi kalau tips dari aku, keep posting the same thing aja. Gitu. Oke, terima kasih Kak Yola sarannya. Tuh, semoga untuk Kak Zofi bisa menjawab ya. Nah, selanjutnya Rin, ada pertanyaan lagi nggak Rin? Masih banyak banget nih Mas Adit. Masih banyak banget. Oh iya Rin. Sebelumnya aku mau info juga nih ke teman-teman. Tadi kan aku lihat di Instagram kayaknya udah banyak yang mulai share-share tuh event kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mau share di Instagram Stories, itu teman-teman bisa dapat kesempatan untuk dapat merchandise Ornaminsi plus Sadoling aja. Persyaratannya adalah teman-teman harus tag Instagram kita di codex.telkom dan Instagramnya Ornaminsi plus tag 3 temannya teman-teman semua gitu. Jadi, nah fotonya kalau bagus lagi bisa ada Ornaminsinya gitu. Jadi teman-teman nanti tiga pemenang akan dipilih oleh tim Ornaminsi untuk mendapatkan merchandise dan saldo link aja. Itu aja Rin, silakan dilanjutkan. Maaf. Oke, menarik. Nah, sekarang pertanyaannya itu ada dari Intania Inas Pramestiarini. Untuk Kapasa dan Kayola, gimana cara catch up dengan multiple job, contohnya GD dan konten dan copy juga? Saat ini si Kak Intan ini lagi draining dengan kerjaan sekarang karena harus handle semua. Kalau Kak Pasa dan Kayola tadi share kan juga banyak nih sebenarnya yang dikerjain, gimana sih bisa multitasking, bisa manajemen waktunya gitu. Silakan dijawab Kak Pasa, Kayola. Dari Kak Yola dulu mungkin. Oke. Masih ini. Oke. Jadi tadi apa aja pekerjaannya selain GD, dia copywriter terus sama konten kreator, Kak. Sama konten kreator. Ini ini sama Kak Intannya boleh ini nggak? Boleh langsung ngomong? Iya. Oh iya, boleh. Kak Intannya Kak Intan mau nggak Kak? Ya, untuk nyalain suara atau mungkin video atau suara aja juga boleh. Tuh, mau. Oh, mau tuh. Boleh Kak, langsung aja dinyalain video dan mic-nya. Halo, selamat malam. Malam. Iya, jadi gitu Kak. Jadi tuh sekarang aku tuh handle konten buat kantor. Tapi kebetulan tuh ketika aku masuk, itu tuh nggak ada timnya. Tuh, jadi kayak aku harus handle semuanya. Sedangkan biasanya kan kalau misalnya aku kuliah, aku diajarinnya tuh kayak brief datang baru aku ngedesain gitu untuk kebutuhan di Instagram atau marketing tools yang lainnya gitu. Tapi di sini aku tuh harus kayak ya udah kamu desain dulu aja, baru nanti briefnya dari aku gitu. Menurut aku itu tuh draining banget karena aku tuh harus revisi berkali-kali karena untuk mencocokkan itu gitu. Gimana ya Kak? Ini membingungkan di bagian desain dulu aja baru di brief. Dan kebetulan tuh di kantor aku tuh nggak ada brand guideline-nya, jadi kayak ya udah warna kita kayak gini, kamu bikin aja desainnya dulu, baru nanti isi konten buat bulan depannya itu tuh bakal menyusul nanti gitu. Sedangkan ya gimana aku bisa bikin konten kalau nggak ada briefnya gitu loh Kak. Oke. Gimana aku biar bisa survive ya Kak? Gitu. Pertama, biar bisa survive, yang paling pertama itu minum air putih dulu, tapi kalau kurang sehat, berarti butuh vitamin C, minum Ornaminsi. Oke, siap. Jadi, pertama istirahat dulu lah, memang kayak ya udah ikhlasin dulu lah gitu. Nanti baru kepikiran itu. Kalau di Codex juga awal aku masuk, Codex itu sosial medianya itu awalnya cuma inisiasi, akhirnya karena makin berkembang kita mulai fokusin, kita seriusin. Bahkan pas mulai diseriusin, Codex sendiri brand guideline itu masih rancu, masih ngawang, masih kemana-mana. Nah, kalau ini yang Intan bingung itu tadi sebenarnya karena nggak ada template, nggak ada guideline lah kan gitu.
Nah, kalau dibilang sama tadi sama siapa namanya? Sama yang ngebrief lah ya, bakal yang ngebrief itu di briefnya nanti Intan tuh desain aja dulu, nggak apa-apa. Ini sebenarnya bingung karena memang nggak tahu mau desain apa kan. Jadi yang sebenarnya Intan tuh bisa desain pertama itu dulu, pantau dulu tadi, observasi. Biasanya tuh, kalau boleh tahu kantor ini apa ya bidang jasanya? Bidangnya di fashion gitu Kak. Terus kan selama pandemi, jadi kita kayak tempat live fashion gini. Selama pandemi kita nggak mungkin offline. Nah kita bikin kayak strategi baru nih, gimana caranya tetap bisa menjual secara online gitu. Otomatis kan dalam jangka waktu yang singkat, berarti harus berubah dong Kak gitu. Jadi aku ngerasanya aku juga A/B testing sendirian gitu. Kayak coba tiap bulan konten baru lagi, konten desain dengan desain yang baru lagi gitu. Sedangkan ketika aku bilang nih Kak kayak, kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya workflow-nya seperti ini gitu. Nah itu tuh atasan aku tuh nggak mau menerima itu gitu, kayak ya udah yang penting kamu bikin konten. Tapi aku butuh input konten yang seperti apa gitu. Ya, oke. Jadi pertama sih memang observasi dulu aja. Biasanya tuh nggak harus bidang fashion ya, bidang apapun itu pada bikin apa aja sih gitu, pada bikin konten apa aja untuk di masa pandemi inilah gitu, masa serba online ini pada bikin apa aja, terus pelajari kontennya itu desainnya gimana. Misalnya Instagram apa dia carousel tuh yang image double gitu ya, image 2 image 3 image dalam satu post gitu. Kalau yang lain ada yang belum tahu, apa dia postingan satu, terus ada Instagram stories juga. Nah di ini aja dikumpulin aja, jadi di screenshot kumpulin, udah bener-bener ikutin itu aja dulu gitu. Tapi ikutin bukan untuk dijiplak, jadi untuk Intan pelajari gitu, kayak ternyata template-nya gini, ternyata template-nya ini. Jadi nggak usah ngejar kita pakai konten dengan desain gini biar laris, nggak usah gitu dulu, karena memang belum ada kan. Jadi yang penting bikin dulu template-nya, nggak usah mikir laris, yang penting udah ada template, udah posting. Yang penting kalian bisa posting dulu, karena sekarang juga karena nggak ada template susah untuk posting kan, gitu. Jadi bikin template itu sih. Kalau guideline tuh bisa berkembang gitu, karena kalian memang belum ada kan, gitu. Iya, atau Kak Intan bisa ini sendiri, bisa propose nih, karena Kak Intan sebagai content creator-nya mungkin ya. Jadi Kak Intan bisa propose sendiri nih, gimana kalau misalkan saya yang propose guideline-nya untuk perusahaan. Itu kayaknya added value yang cukup bagus juga tuh. Ya itu buat portofolio ke depan itu bagus banget sih. Oke, thank you Pak. Terus kalau dari aku juga nih, di sini jobnya ada 3 ya, dan itu pasti overwhelm banget. Kamu pasti kewalahan kan. Jadi daripada kamu bikin kayak aset-aset sendiri atau gambar sendiri, nggak apa-apa kamu coba download di Free Pick, itu bakal ngebantu kamu banget sih. Walaupun aku nggak menyarankan ya, karena kita harus bikin sendiri. Cuma kalau emang sekewalahan itu nggak apa-apa sih pakai yang kayak gitu, cara cepat. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kak Intan. Ya, makasih Kak Pasa Kayola. Terima kasih juga. Tidak drain out, apa tadi istilahnya? Curhat. Tidak itu lagi. Tidak pusing lagi. Ya, aku ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Ibnu Wijaya. Ini spesifik untuk Kayola nih. Wah. Untuk Kayola, kita udah, hilang, bentar. Hilang. Ini sih, aku masih ingat pertanyaannya. Jadi, kita udah ngikutin tren nih Kak, tapi banyak orang yang ngira kita tuh plagiat, malah jadi plagiat sama tren itu gitu. Nah itu gimana cara untuk menanggapinya, untuk tetap bisa ngikutin tren tapi tetap sesuai dengan karakteristik kita gitu. Itu gimana Kak Yola? Gimana caranya ngikutin tren tapi tetap pakai karakter kita? Ya, itu dia. Gimana ya? Kalau ada orang ngomong kamu plagiat, mending gak usah didengerin dulu karena kamu kan baru mulai. Jadi ya udah coba aja bikin dulu, dan kalau orang bilang kamu takut nih dibilang plagiat, ya udah kamu coba nambahin sesuatu yang kamu banget di dalam karya kamu, biar orang nggak ngira itu tuh kamu
jiplak-jiplak banget lah. Tapi menurut aku sih jangan terlalu didengerin ya, karena namanya juga kita ngikutin tren. Pasti yang namanya tren gitu-gitu aja gitu. Kecuali kamu mau berinovasi, ngikutin tren, tapi bikin sesuatu ada. Ya kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Oke. Dari Kak Pasa ada tambahan nggak? Ada. Kebetulan aku tahun lalu ada bikin artikel. Ini aku share linknya di apa namanya? Di kolom chat. Bisa go to ke sana. Judulnya itu cara mengatasi takut diplagiat. Jadi kalian bisa baca di situ aja. Intinya sih ini. Intinya ini bukan takut, sama aja sih. Kan tadi pertanyaannya gimana biar nggak dianggap diplagiat. Yang caranya itu ya dibenerin mindsetnya. Bisa dibaca sih di artikel itu. Gitu. Oke. Jawaban lengkapnya bisa dibaca di artikel itu ya. Yoi. Oke, thank you Kak Pasa, Kak Yola. Dari hari ini ada pertanyaan lagi nggak, Rin? Mumpung masih ada waktunya nih kita. Yes. Pertanyaannya dari Mas Reza Nurseha. Jadi dia mau nanya nih, Kak Pasa, Kak Yola, ada nggak sih momen di mana di titik itu kalian berdua udah males produktif? Nah, solusinya apa nih yang dilakuin sama Kak Pasa dan Kak Yola buat bangun mood lagi? Mau Yola dulu atau aku dulu? Bebas. Ya. Ya, boleh lah. Ini sahabatnya Kak Reza kayaknya. Tadi sih aku ngakunya gitu, tapi ternyata dibilangnya nggak kenal. Jadi siapa dulu nih? Aku dulu. Pasa deh, Pasa, Nanti boleh. kalau dibilang gimana biar apa pas masa titik nggak jenuh terus, aduh gimana caranya biar produktif lagi? Kalau aku sih biasanya aku tidur baringan main game itu tadi lupakan. Jadi aku lupakan aja gitu kayak karena udah lupakan aku kayak biarin aja aku nggak produktif. Nanti tahu-tahu idenya masuk sendiri kayak kangen nih bikin kayak ginian, bikin lah gitu. Nanti tahu-tahu muncul sendiri lah gitu. Gitu Kak Reza Nurseha. Berarti rehat sejenak ya Kak Pasa ya, bisa lari-lari, bisa rebahan gitu ya Kak Pasa ya. Atau Nggak bisa ada jadi judul lagu. Lebih tepatnya ya nggak harus produktif juga gitu. Nggak apa-apa. Take a break aja dulu. Nah kalau dari Kak Yola mungkin ada tambahan? Aku setuju sih kayak kata Pasa, istirahat aja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus jangan lupa lakuin hal-hal yang bikin kamu bahagia, karena ketika kamu bahagia kamu pasti pengen ngerjain sesuatu gitu. Jadi itu Recharge energi juga ya berarti ya Kak ya, kalau ngelakuin hal-hal yang bikin kita bahagia. ingat bahagia. Oke, semoga menjawab ya Kak Reza. Selanjutnya ada pertanyaan apa nih Mas Adit? Nambah dikit deh, Oke. tapi dikit. Ini benar dikit aja nih. Boleh. Ini ya, kecuali si Kak Reja ini misalnya harus misalnya benar-benar freelance kan, terus penghasilannya dari harus produktif, ya mau nggak mau harus produktif lah. Berarti caranya biar bangkit lagi mau produktif, ingat tagihan. Bener banget. Betul. Itu yang kita rasakan semua kayaknya. Ingat tagihan dan masa depan ya Kak Pasa ya berarti. Oh ya, apalagi katanya Mas Reja ini udah menikah. Udah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir sih, soalnya udah mepet waktunya. Dari Maliki. Pertanyaan untuk keduanya nih. Dalam membuat konten, apakah seharusnya dibuat A/B testing terdahulu, terutama dalam IG? Ada indikator penggunaan hashtag, tanda tanya, maksud dari carousel, tanda tanya. Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Bentar. Yang pertama tadi, sorry, Dit. Untuk dalam membuat sebuah konten, apakah seharusnya dibuat A/B testing terdahulu? Itu yang pertama. Yang kedua, terutama dalam IG, dalam Instagram. Terus yang kedua, adakah indikator penggunaan hashtag? Yang ketiga, maksud dari carousel. Mungkin tadi pertanyaan. Aku jawab dari paling gampang dulu. Carousel itu Instagram post itu kan ada IGTV, IG Stories, terus ada postingan. Kita posting cuma satu foto. Ada postingan yang kita swipe gitu kan. Nah, carousel itu istilah untuk postingan yang banyak gitu. Jadi dari satu postingan
ada 1 sampai 10 gambar, itu maksimal 10 gambar kan. Itu yang disebut carousel. Terus untuk IG, apakah ada A/B testing? Nah, ini A/B testingnya itu tergantung tadi lagi tuh, kayak kasusnya Intan tadi, apa mau strategi dulu sampai pakem baru diposting, atau ya udah posting dulu. Kalau dari kami sih, kami posting dulu. Nah, A/B testingnya di situ. Kami posting versi A, terus posting versi B, terus kami pelajari di bulan itu, gitu. Nah, itu banyak faktor lagi tuh. Bisa aja faktor di hari yang beda ternyata, atau hari yang sama malah gitu. Bisa moodnya beda, karena Instagram ini, bukan Instagram ya, sosial media ini dinamis banget lah, gitu. Jadi kalau dibilang tadi mau A/B testing, benar-benar A/B testing dulu, misalnya 3 bulan ini kita fokuskan untuk bikin strategi media sosial gimana postingannya yang paling efisien di 3 bulan ini. Ya pas kita mau posting udah berubah lagi gitu. Jadi mending memang bikin posting aja dulu, posting sambil pelajari gitu. Terus kalau soal hashtag itu udah ini sih, udah ke TE sih sebenarnya. Tapi aku bantu dikit, hashtag tuh sekarang kadang-kadang berguna, kadang-kadang enggak. Masih cukup membingungkan hashtag itu. Itu. Nanti bisa kita bahas di Codex Mindset selanjutnya kali ya. Bersama sosial media spesialis kita. Aku lagi. Yola ada mau tambahan? Oh enggak, itu udah cukup jelas. Dan memang iya, kalau kamu mau tahu jawabannya yang lebih dalam bisa pantengin nanti sama TLI. Oke, makanya tungguin ya nanti info dari kami di Codex. Kita akan infoin Codex Mindset selanjutnya di sosial media kita. Pantengin terus. Oke, kayaknya waktunya sudah habis untuk kita sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, ditunggu dulu. Nanti akan ada pengumuman hadiahnya di akhir acara. Jadi teman-teman tunggu dulu ya. Nanti setelah ini kita akan ada sesi dari Ornaminsi dulu. Setelah itu akan kita umumkan pemenangnya. Jadi ada 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo link aja masing-masing 50.000. Oke. Sebelumnya aku mau ngingetin juga teman-teman, tadi sore kita udah emailkan ke teman-teman semua, ada virtual background. Nah, nanti teman-teman yang dapat emailnya bisa di-download ya virtual background-nya tuh biar samaan kayak Kapasa dan Kayola. Nanti bisa kita pakai bareng-bareng pada saat foto bersama. Boleh tuh sekarang mulai di-download dulu. Oke. Selanjutnya ada apa nih, Rin? Sekarang waktu yang dinanti-nanti buat teman-teman semua nih, karena kan kita hari ini collab nih Mas Adit ya sama Ornaminsi. Saatnya kita mengenal juga nih Ornaminsi itu apa, tapi pasti sih teman-teman udah banyak yang tahu ya apa itu Ornaminsi, bahkan udah mengkonsumsi juga rutin gitu mungkin ya. Betul. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung panggil aja ya Mas Adit ya. Selamat malam Mas Didi. Halo Mas Didi. Malam. Halo, sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Oke, halo teman-teman semua. Ya, langsung aja kali ya Mas Sidik. Oke, suaranya clear kan ya? Masuk ya? Masuk. Clear, Mas. Ada suara Mas Sidik nggak? Halo, Adit. Oke, sekarang screen sharing ya. Oke. Oke, udah masuk kan ya? Masuk. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, buka masker dulu kali ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sidik sebagai Head of Area BTL Marketing untuk brand Ornaminsi. Kita dari Ornaminsi tergabung di PT Amerta Indo Suka sebagai produk vitamin C. Mungkin kalau bagi teman-teman yang belum tahu, pernah dengar Otsuka nggak? Pernah dengar dong? Iya, Pasti jadi dong. Otsuka, jadi kita itu satu perusahaan dengan mungkin kalau teman-teman brand kita yang lebih familiar itu ada Pocari Sweat. Udah pasti tahu dong Pocari Sweat. Sudah. Oke, baik. Jadi sedikit cerita aja tentang Ornaminsi. Jadi Ornaminsi ini adalah salah satu minuman legenda yang udah ada di Jepang dari tahun 1965.
Tapi di Indonesia sendiri, Ornaminsi ini baru masuk pada tahun 2018. Seperti itu. Nah, jadi pada sejarahnya memang Ornaminsi ini sudah dikonsumsi oleh semua warga Jepang, oleh hampir semua warga Jepang, karena memang sudah sebagai top of mind brandnya untuk minuman vitamin C di Jepang. Dan juga mungkin yang belum tahu bahwa Ornaminsi ini sendiri sebenarnya di perusahaan kita itu usianya lebih tua daripada Pocari Sweat itu sendiri. Tapi di Indonesia kita baru memasukkan Ornaminsi pada tahun 2018. Oke. Jadi apa sih itu Ornaminsi? Jadi Ornaminsi itu adalah minuman vitamin C, vitamin B, dan madu yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh teman-teman, terutama di masa pandemi pada saat ini. Nah, jadi kandungan vitamin C Ornaminsi itu setara dengan 145 mg, atau kalau dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi vitamin C harian orang atau manusia itu sudah di angka 160%, tidak terlalu tinggi, jadi pas untuk konsumsi sehari-hari. Dan juga mengandung vitamin B yang berfungsi untuk membentuk energi, jadi bisa membantu teman-teman ketika lagi hektik, lagi gitu, misalnya jadi membutuhkan vitamin B untuk memperbaiki mood dan juga membentuk energi, dan juga mengandung madu untuk membantu jaga daya tahan tubuh teman-teman. Dan juga Ornaminsi ini dibuat tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna sintetis, dan bahan buatan yang pastinya sudah tersertifikasi halal. Nah, kenapa sih Ornaminsi ini botolnya jadul banget, warnanya coklat gitu, kayak botol energy drink. Nah, jadi gini teman-teman, Ornaminsi ini botolnya berwarna coklat karena botol berwarna coklat itu berfungsi untuk menjaga kandungan Ornaminsi itu dari cahaya matahari, karena pada dasarnya vitamin C itu gampang sekali terpengaruh atau rusak kandungannya apabila terkena sinar ultraviolet. Jadi alangkah lebih baiknya vitamin C ini dilindungi dari cahaya matahari. Itu. Oke, itu pengenalan sedikit tentang Ornaminsi. Jadi rekomendasi dari kita kalau misalnya teman-teman memang suka dengan Ornaminsi, anjuran untuk konsumsi Ornaminsi ini maksimal adalah 4 botol sehari. Sebenarnya 1 botol aja udah cukup, cuman apabila membutuhkan vitamin C yang lebih, ketika misalnya teman-teman lagi keadaan sakit, mungkin bisa minumnya lebih, tapi maksimal 4 botol dan jangan lebih, seperti itu. Oke. Nah, sesuai janji teman-teman, untuk semua audiens di sini, teman-teman nanti bakal dapat voucher untuk pembelian produk Otsuka di Shopee, dan teman-teman bisa mendapatkan voucher diskon sebesar Rp20.000 dengan memasukkan kode Tokominsi 2 ini ketika ingin check out. Jadi silakan bagi yang mau ingin menggunakan vouchernya, silakan bisa langsung datang aja ke toko Otsuka di Shopee dan bisa menggunakan voucher yang tertera di layar ini. Gitu. Oke. Nah, ini next nih yang ditunggu-tunggu. Kita ada games. Tanya-tanya dikit aja. Jadi nanti buat teman-teman yang berhasil menjawabnya itu bisa langsung jawab di chat aja ya. Jadi cepet-cepetan. Kita bakal nilai dari jawaban di chat. Oke? Jadi langsung kalau misalnya tahu jawabannya, langsung jawab di chat aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, udah siap semua? Oke. Siap-siap guys. Siap-siap. Pertanyaan pertama, cepet-cepet ya. Oke, cepet-cepetan. Oke. Kandungan Ornaminsi yang dapat menjaga daya tahan tubuh adalah, ayo dijawab. Cepat. Udah ada yang bener belum nih Mas? 1, 2, 3. Oke, udah stop. Kita lihat jawabannya yang benar adalah Y. Jawaban yang benar adalah D. Udah ada yang bener belum nih? Ada yang benar belum nih? Ada Ini nih. yang paling cepet ya Mas Sidik ya? Iya, kita cek yang paling cepat. Jadi cepet-cepetan. Abdullah. Kak Armi itu, Mas. Jadi cepet-cepet ya. Ini teman-teman Kodeks bisa tolong di notes ya. Siap. Oke, ini Kak Armi kayaknya yang menang pertama nih. Makasih. Wah, ini seru nih. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Berikut adalah brand ambassador Ornaminsi. Jadi pernah lihat iklannya dong, kecuali. Wah, kasihan nih, Dodit nggak dimasukin. Opsinya cuma 4. Ayo, itu udah sampai yang ngetiknya banyak banget.
Ayo. Aduh, siapa nih? Kita bingung sendiri nih. Tangannya pada cepet-cepet semua ya. Iya. Hati jebol loh keyboardnya loh. Oke, udah ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Oke, ini yang menang kayaknya M. Faisal. Oke, nah ini M. Faisal. pertanyaan terakhir. Kalau pertanyaan terakhir teman-teman harus ngetik ya. Jadi udah bukan ini lagi. Oke, udah bukan yang ganda lagi. Oke, harus cepet-cepet nih. Dan jawabannya ini nggak cuma tercepat tapi juga yang terdetail. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah fungsi botol berwarna coklat dari Orona Minci adalah Tadi udah dijelasin tuh. Ada dijelasin tuh. Ayo ketik. Kalau nyimak pasti ngerti tuh. Oke. Harus lengkap ya, Ini kasih vitamin dik C. ya. Ya harus lengkap untuk melindungi bla 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 dari bla bla bla. Untuk melindungi. Itu kalimat awalnya tuh. Untuk melindungi. Oke. Dari apa? Melindungi apa dari apa? Oke, cukup. Stop. Anda mau saya lindungi? Siapa ini? Wah, Mas Ian. Mau Mas? Tolong lindungi. Tuh, Mas Idik mau dilindungi Mas Ian. Iya. Jangan mau, Mas. Oke. Cukup ya. Waduh, menjaga hati. Wah, sedikit-sedikit curhat semua nih audiensnya nih. Cerita, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Udah semua. Nanti pemenang dari kuis ini akan kita umumkan. Jadi kita harus memilah-milah dulu nih yang menangnya siapa. Kita akan memilih dulu jawabannya. Dan nanti di akhir acara atau setelahnya akan kita hubungi untuk pengumuman pemberian hadiahnya. Oke. Sekian dulu dari Orona Minci. Semoga kehadiran Orona Minci pada saat ini pada webinar kali ini bisa lumayan menghibur teman-teman. Sampai jumpa mungkin di kesempatan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Malam Mas Sidik. Terima kasih Mas Didi. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih dari Kodeks. Tadi kan udah dari Orona Minci tuh. Nah sekarang kita mau ngetes nih teman-teman, ngedengerin nggak tadi materi dari Kayola dan Kapasa? Kapasa boleh Kak, langsung aja di. Oke. Yang pertama screen. dari Kak Yola dulu nih. Ini juga ada hadiahnya ya teman-teman ya. Ini hadiahnya, cuman kan kalau tadi hadiahnya merchandise Orona Minci dan saldo link aja. Kalau yang sekarang hadiahnya hanya merchandise Orona Minci aja. Oke. Yuk, boleh Kak Yola. Pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, itu sebutkan salah satu hal yang menyenangkan untuk dilakukan buat kita nyari referensi baru. Tadi udah dibilang tuh. Ini harusnya di screenshot atau ditulis. Ini kalau orang yang merhatiin harusnya tahu nih. Oke. Wah tuh nonton film ada yang bilang, iya benar-benar. Kayola nanti dilihat ya siapa yang pertama yang bener ya. Siapa yang sama kayak ininya Kak Yola? Dengarkan musik, watching movies, take a walk around. Ya oke. Ada yang ETC tuh. Ada apa? ETC Senayan. Ini waktunya kita hitung mundur aja kali ya. Boleh. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Habis. Tuh. Nanti Kayola pilih ya, Kak. Nah, Yang Oke. paling pertama, yang paling benar. Nah, pertanyaan kedua nih. Apa nih, Kak Pasa? pertanyaan kedua. Ini sorry tadi kan ada yang nggak bisa bahasa Jawa kan. Aduh. Keceplosan dong. Nah, lupakan. Ini dia pertanyaan kedua. Ke share screen nggak? Ini. Halo. Ya, kedengeran. Ada. Ke share screen. Iya, ke share screen. Oke. Di bagian ini pertanyaannya visual. Jadi aku harap kalian tuh berpikir visual lah gitu ya. Ini tadi kita ada ngebahas soal beragam channel. Terus kita udah pelajari banyak hal, cari referensi tapi nggak nothing. Terus gimana dong? Terus kita harusnya lupakan. Seringnya ide itu muncul saat kita tidak memikirkannya. Pertanyaannya, kenapa ilustrasi di
halaman ini menggunakan ilustrasi orang lari. Boleh dijawab di kolom chat. Ini jawabnya serius atau bercanda nih Kak Pasar? Ini kayaknya crispy, Rin. Ini mungkin teka-teki, mungkin serius. Iya. Enggak sih, ini teka-teki sebenarnya. Jadi Ayo, bercanda. dipikir teman-teman. Ya. Kenapa? Apa hubungannya lupakan orang lagi lari sama bahasa Jawa? Ini. Itu clue-nya udah jelas banget. Aduh, keceplosan sih tadi. Ya, udah ada jawaban. Udah ada yang betul. Selamat kepada Mbak Anissa Trihastuti. Wih, Karena di sini kita harus lupakan gambar orangnya berlari karena dia lagi lali. sudah sa itu garing sekali sih itu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan terhibur. Dicoba lagi nanti, Kak. Siap. Gila lu. Coba lagi Anissa. nanti ya. Nggak tahu. Jadi yang menang Mbak Anissa ya? Kak Anissa ya? Iya. Ini Oke. Mbak Anissa Teha nih. Anissa Trihastuti. Anissa Trihastuti. Oke. Oke, sesi selanjutnya, oke, tadi yang udah menang nanti akan kita umumkan di akhir ya. Sesi selanjutnya apa nih, Rin? Oke, sesi selanjutnya adalah karena tadi nggak kerasa banget ya Mas Adit udah dengerin materi dari awal sampai sekarang. Nah, buat perbaikan kodeks mindset yang berikutnya, kita pengen tahu juga nih feedback dari teman-teman ke acara kodeks mindset hari ini. Aku izin share screen ya. Nah, bisa diminta tolong diisi ya teman-teman, apakah udah kelihatan? Kelihatan ke Oke, bisa di scan QR code-nya atau di buka di linknya bit.ly/survey mindset01. Nah, Rin, setelah ngisi survei ini, ternyata dari Oronaminci juga mau ada sedikit survei nih. Aku ini ya, aku kasih linknya di chat, kolom chat ya. Jadi teman-teman juga boleh isi form survei itu dari Oronaminci. Teman-teman jangan beranjak dulu dari webinar ini karena habis ini bakal ada pengumuman untuk pemenang giveaway-nya sekaligus kita foto bara mengabadikan kodeks mindset yang pertama hari ini. Kita kasih waktu berapa menit lagi nih, Rin? 30 detik lagi mungkin ya Mas ya. 30 detik lagi, oke. Oke. Udah ya. Nanti bisa sambil jalan bisa teman-teman isi juga atau mungkin nanti selesai webinar ini bisa juga teman-teman isi ya surveinya gitu. Oke, sesi selanjutnya adalah foto bareng dulu apa pemenangan dulu nih, Rin? Pemenang dulu aja kali ya Mas ya biar nggak lagi-lagi penasaran teman-teman semuanya. Nah, ini tadi selamat kepada para pemenang yang sudah nanya dan beruntung dapat hadiah berupa saldo link aja senilai 50.000. Caranya untuk mendapat hadiah itu gampang banget, tinggal konfirmasi aja ke DM Instagram kami di @codex.telkom atau bisa via Twitter di @codex_telkom. Selamat kepada para pemenang. Ada siapa aja tuh Mas Adit? Ada Kak Anissa Nurfauza, ada Mas Riki, ada Mas Faisal dan Mas atau Mbak nih, Mas kayaknya, Mas Lajovi. Jadi 4 pemenang penanya terbaik. Selamat kepada para pemenang. Oke, selain pemenang-pemenang yang penanya terbaik, tadi juga kan sudah ada pemenang dari kuis Oronaminci ya, Rin? Kuis Oronaminci. Siapa aja tadi tuh, Rin? Untuk pemenang yang kuis Oronaminci, yang pertama ada Kak Armedita Wilia, terus juga ada M. Faisal, dan juga ada Intan. Oke,
ketiga pemenang itu nanti sama ya, bisa menghubungi sosial media kita di Instagram atau Twitter, DM aja. Nanti bilang aja nama teman-teman sekalian, terus bilang kalau menang kuis dari Orona Minsi. Nanti kita akan minta alamatnya dan kita akan kirim hadiahnya. Gitu. Terus untuk 2 pertanyaan tadi, yang terakhir dari tim konten, siapa tuh yang menang? Dari Kapasa mungkin mau ada. Kalau yang pertanyaan kedua sih tadi Anissa Trihastuti. Yang Pertama? Apa tadi ya? Yolanda Audita. Kak Yola udah lihat belum, Kak? Tadi pertanyaan pertama. Masih ke-mute, Kak. Sorry. Jadi kan tadi aku di slide itu pakai bahasa Inggris ya. Nah, aku tadi udah nemu 2 yang jawab tercepat, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris. Mending yang mana? Yang bahasa Inggris mungkin ya, Sesuai Pak. deh kayaknya. Itu ada si Maulana. Oke. Berarti Kak Maulana dan Kak Anissa ya yang menang. Ya, benar. Selamat. Betul, untuk itu juga selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari Orona Minsi. Bisa langsung DM juga di sosial media kita di @codex.telkom atau di Twitter kita @codex_telkom. Itu ya, Rin? Betul, Mas Adit. Oke, untuk menutup malam kita yang menyenangkan ini, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak foto bareng kali ya. Betul. Boleh teman-teman semua dinyalain. Buka dong kameranya. Wis, mantap nih, Kameranya. udah banyak yang pakai virtual background juga, dan udah ada yang bawa Orona Minsi juga. Teman-teman yang belum dapat hadiah sekarang, teman-teman bisa ikutan lagi di challenge kita di Instastory. Teman-teman bisa foto ini juga nanti ya, teman-teman bisa repost lagi di Instastory, terus tag 3 teman kalian, plus tag Orona Minsi dan juga tag @codex.telkom. Nanti tiga pemenang akan diberikan juga merchandise eksklusif dari Orona Minsi dan juga saldo link aja sebesar 50.000 dari Codex. Oke, jadi banyak buat hadiah, kita banjir hadiah malam ini ya, Rin. Yes, betul Mas Adit. Oke, ini udah ada beberapa nih yang sudah nyalain kamera. Ini mohon maaf, saya malah nggak bisa nyalain kamera nih karena pakai di HP, jadi nggak bisa pakai virtual background. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ya, aku nemenin Mas Adit ya teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Sambil ditunggu, ayo teman-teman dinyalain kameranya. Nggak apa-apa, kalau misalkan belum download virtual background-nya juga nggak apa-apa. Dinyalain aja kameranya ya. Kita tunggu. Biar ada kenang-kenangannya lah habis ikut webinar ini. Selain tadi udah dapat ilmu, bisa juga dapat fotonya gitu. Oke, kayaknya ada beberapa Rin yang sudah nyalain video. Oke. Kita mulai aja ya. Oke. Aku yang hitung, hari ini yang screenshot ya. Boleh. Oh iya, Adit, Yuk Mas Sidik. kalau ada yang pegang botol Orona Minsinya boleh dong diliatin. Oke, boleh ya dilihatin ya. Boleh. Kalau misalnya nggak kelihatan di samping, ke badan aja. Oke. Kelihatan ya. Nggak kelihatan lah. Oh, yang ada. Oke. Oke, aku mulai ya hitungannya ya. Udah siap semuanya teman-teman? 3, 2, 1, gaya. Satu lagi. 3, 2, 1, gaya. Sekali lagi ya. Biar kalau kata Pasa biar kayak wudhu 3 kali. Yoi, biar berkah. Biar berkah. Oke, sekali lagi ya. Siap, Rin? 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you teman-teman semua. Teman-teman semua. Terima sudah- kasih. Jangan lupa diikutin ya Instastory Challenge-nya dari Semoga Codex dan Orona Minsi. Insightful ya. Informasi Semoga yang insightful. Semoga Jangan lupa juga buat para pemenang buat konfirmasi hadiahnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Yola dan Kak Pasa atas sharing-sharingnya malam ini. Sungguh insightful, sangat daging gitu ya kalau kata orang-orang zaman sekarang. Makasih juga Mas Sidik kolaborasinya dengan Orona Minsi. Senang banget nih pasti teman-teman bisa dapat banyak hadiah. Terima kasih juga buat Mas Ian yang tadi juga sempat present tentang Codex. Nggak kerasa banget ya Mas Adit, udah mulai dari jam 7 tadi, sekarang udah mau ke jam 9 aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di acara Codex Mindset selanjutnya.
teman-teman yang mau tahu info tentang webinar kita juga bisa langsung cek di sosial media kita di Twitter atau Instagram ya. Oke, akhir kata terima kasih teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih Stay semuanya. safe, stay healthy. Terima kasih. Makasih Bang. Makasih. 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 Terima kasih, sampai jumpa di event Connect selanjutnya ya.